Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhatijah, NIM 202110029074, Prodi Ekonomi Syariah, akan menanggapi materi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang mengenai teori ekonomi makro. Nah, yang pertama, pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi itu sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama yaitu oikos dan yang kedua itu adalah nomos. Yang oikos sendiri itu artinya adalah rumah dan nomos itu artinya adalah tatanan, peraturan, dan hukum. Kemudian jika keduanya digabung itu menjadi pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Dalam ilmu ekonomi itu ada rumah tangga individu dan juga ada rumah tangga perusahaan. Arti ekonomi itu sendiri adalah mengatur pendapatan rumah tangga individu dan bagaimana cara mengatur tatanan belanjaan rumah tangga perusahaan. Yang kedua, yaitu ilmu ekonomi itu sendiri adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu pembagian ekonomi. Pembagian ekonomi itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi terapan, dan yang ketiga ekonomi teori. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Ya, kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Dan yang kedua ekonomi terapan, yaitu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Dan yang ketiga yaitu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ilmu ekonomi teori itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ilmu ekonomi mikro, adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan suatu penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua yaitu ekonomi makro, yaitu adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, yaitu ekonomi makro itu adalah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang keempat itu adalah konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, yang kedua yaitu pengangguran, yang ketiga itu adalah uang dan fungsinya, yang keempat itu inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam itu adalah keseimbangan IS dan LM, yang kesembilan, yang keenam, yang ketujuh itu adalah ekspor dan impor. Sekian dari saya, selebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.